Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Eka Ananda, NIM 0441904455. Saya mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPJJ Makassar. Saat ini saya akan mengerjakan praktikum tugas 1 mata kuliah basis data kelas 07 dengan tutor Bapak Rudi Budi Agung. Berikut saya akan menjelaskan panduan pembuatan IRD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembuatan IRD. Sebelum masuk pada praktikum IRD, saya akan menjelaskan sedikit materinya. Apa itu IRD? IRD adalah diagram yang menggambarkan struktur data dari suatu sistem secara konseptual. IRD menggambarkan hubungan antar entitas yang tersimpan dalam basis data. Pada IRD terdapat beberapa komponen umum penyusun IRD. Komponen umum penyusun IRD terdapat 4 komponen. Pertama, entitas. Kedua, atribut. Ketiga, relasi. Keempat, kardinalitas. Pertama, entitas. Entitas adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan dan mempunyai data yang ingin disimpan. Contohnya, mahasiswa, dosen, mata kuliah. Mahasiswa, dosen, dan mata kuliah itu adalah entitas dari sebuah IRD universitas. Kedua, atribut. Atribut adalah karakteristik dari suatu entitas, contoh nama, NIM, alamat. Atribut ini adalah sebuah isi dari entitas. Contohnya, entitas mahasiswa terdiri atas atribut nama mahasiswa dan NIM. Sedangkan dosen memiliki atribut NID dan nama dosen. Sedangkan mata kuliah memiliki atribut yaitu kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Ketiga, terdapat relasi. Relasi adalah hubungan atau interaksi antar entitas. Contohnya, pada entitas mahasiswa memiliki relasi pada mata kuliah. Seperti mahasiswa mengambil mata kuliah, dosen mengajarkan mata kuliah. Mengambil dan mengajarkan adalah sebuah relasi. 4. Ada kardinalitas. Kardinalitas adalah jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dalam suatu relasi. Contohnya, terdapat satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, atau dosen bisa mengajar banyak mahasiswa. Tahapan merancang IRD. Di dalam tahapan merancang IRD, seperti tadi komponennya, maka pada tahapannya terdapat menentukan entitas. Kedua, menentukan atribut termasuk atribut kunci. Ketiga, ada identifikasi relasi. Keempat, ada menentukan kardinalitas. Saya akan menjelaskan satu studi kasus pada praktikum ini. Sebelum menjelaskan studi kasus ini, saya akan memperlihatkan beberapa tools yang dapat digunakan. Yaitu, ini adalah tools merancang IRD. Ada IID Graph, SQL DBM, IRD Plus, dan Draw.io. Kali ini saya akan menggunakan tools IID Graph. Tahapan 1, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Berikut saya akan menjelaskan. Oke, pada tahapan ini untuk melakukan identifikasi seluruh entiti, kita harus dapat memahami setiap kalimat dari kasus rental mobil sampai menemukan entitasnya.
Dari contoh kasus tersebut, maka terdapat 4 entitas seperti pada kasus ini. Maka kita akan membuat entitinya. Kita klik entity, entitas, lalu kita drag. Pada kasus ini terdapat 4 entitas. Kita drag, lalu kita akan menuliskan semua entitasnya, yang termasuk entitasnya, yaitu Tony Rental, kedua terdapat mobil, ketiga ada pencatatan pada kasus tersebut, keempat terdapat customer. Tahapan 2, menentukan atribut dari masing-masing entiti beserta kunci key-nya. Pada tahapan kedua, kita akan menentukan atribut dari entiti yang telah teridentifikasi. Atribut pada Tony Rental yaitu ada 4. Pada Tony Rental terdapat 4 atribut. Pertama itu ada nomor NPWP. Kedua ada nama pemilik. Ketiga ada nomor telepon. Keempat, atributnya ada alamat. Untuk mobil terdapat 4 atribut juga. Pada entitas mobil terdapat atribut kode mobil. Kedua ada jenis mobil, atributnya. Ada juga tahun mobil. Ada juga harga sewa. Pada entitas pencatatan terdapat 4 atribut juga. Pada pencatatan terdapat 4 atribut, yaitu nomor sewa, ada tanggal sewa, ada juga tanggal kembali, dan terdapat denda juga. Sedangkan pada entitas customer terdapat 4 atribut juga. Pada customer terdapat atribut, yaitu ada atribut nomor KTP, terdapat pula nama pelanggan. Setelah itu ada juga nomor telepon customernya. Terdapat pula alamat. Ini semua atributnya sudah selesai, tinggal dimasukkan. Oke, ini kita akan ganti. Oke, setelah menentukan atributnya, maka kita akan menentukan primary key-nya. Syarat primary key itu harus memiliki keunikan. Pada Tony Rental ini, nomor NPWP itu memiliki keunikan, nomor NPWP itu tidak ada yang sama. Jadi ini termasuk unik, maka ini akan menjadi primary key. Pada entitas mobil, atributnya yang menjadi primary key adalah kode mobil, karena semua kode mobil pasti akan memiliki perbedaan. Oke, ini akan kita ganti menjadi atribut
primary key. Pada pencatatan, yang menjadi primary key itu adalah nomor sewa, karena setiap nomor sewa pasti akan berbeda. Oke, pada customer itu yang menjadi primary key-nya adalah nomor KTP, karena nomor KTP itu terbilang unik. Maka pada tahapan kedua ini sudah selesai penentuan atributnya dan penentuan primary key-nya. Tahapan 3. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu foreign key-nya. Pada tahapan ini, setelah mendapatkan entiti dan atribut, tahapan ketiga ini akan melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamu foreign key. Dalam menentukan relasi, salah satu cara untuk memudahkan kita adalah dengan membuat matris relasi antara setiap entitas. Itu seperti ini. Matris relasinya seperti ini, terdapat entity, ada Tony rental, mobil, pencatatan, dan customer. Cara membaca matris relasi tersebut adalah bisa dari kiri ke kanan. Sebagai contohnya, Tony rental memiliki mobil. Tony rental mendaftarkan customer. Mobil milik Tony rental. Setelah pencatatan dilakukan, akan menyewakan mobil. Pencatatan dilakukan untuk mendata customer. Customer didaftar oleh Tony rental. Customer akan didata pada pencatatan. Beginilah matris relasinya Tony rental. Tahapan 4. Menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Kita akan melakukan penambahan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi. Pada tahapan ketiga tadi kita sudah melakukan identifikasi relasi, maka kita di sini akan memasukkan relasinya. Kita buat dulu ya. Kita akan menambahkan relasinya. Baiklah, pada Tony rental dengan mobil, maka relasinya itu adalah Tony rental memiliki mobil, ya. Kedua, mobil dan pencatatan, maka mobil sebelum disewakan akan dilakukan pencatatan. Sini akan menyewakan. Jadi, mobil yang akan disewakan akan dilakukan pencatatan. Hubungan untuk pencatatan dengan customer. Jadi, customer akan didata pada pencatatan. Jadi, relasinya yaitu Tony rental memiliki mobil. Mobil yang akan disewakan akan dilakukan pencatatan. Pada pencatatan akan didata customer. Si customernya akan didata pada pencatatan ya. Selanjutnya, kita akan menentukan kardinalitasnya. Dalam penambahan derajat kardinalitas,
kita harus memahami kasus antar entitinya, sehingga kita akan menemukan kardinalitasnya ya. Oke, di sini. Maaf, saya mempercepat videonya dalam menentukan kardinalitasnya. Ini kardinalitasnya sudah selesai ya. Ini ada macam-macam kardinalitas. Jika tanda ini itu adalah tanda banyak, ini itu tanda hanya ini tanda satu. Kalau tanda ini adalah satu atau banyak. Kalau tanda ini itu hanya satu. Saya akan menjelaskan hubungan kardinalitasnya ya. Mobil dengan kardinalitas banyak, pencatatan dengan kardinalitas banyak, banyak mobil yang disewakan akan dilakukan banyak pencatatan. Terus satu pencatatan ini ya hanya didata untuk banyak customer, atau sebaliknya banyak customer hanya dapat didata pada satu pencatatan. Banyak customer akan didaftarkan pada hanya satu Tony Rental. Ini hanya satu pada Tony Rental. Tony Rental akan mendaftarkan satu customer. Pada Tony Rental itu memiliki banyak mobil dan satu mobil memiliki hanya satu Tony Rental. Demikian ya, ini adalah kardinalitasnya. Tahapan 5. Melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Pada tahapan kelima ini, untuk melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key-nya, maka bisa kita lihat relasi yang banyak ke banyak, yaitu antara mobil dengan pencatatan itu relasinya banyak, dan ini banyak juga. Maka banyak mobil disewakan akan dilakukan banyak pencatatan. Pencatatan akan menyewakan banyak mobil. Jadi ini sewa menyewa, kita akan memberikan dua relasi di sini. Ini kita lakukan jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Maka kita akan memberikan lagi di sini relasi baru. Karena di sini relasinya banyak ke banyak, maka kita bisa membuat entitas baru di mana dalam isi entitasnya itu terdapat atributnya yang primary key. Ini kita akan hapus. Ini kita akan membuat entitas baru ya. Ini entitas barunya. Kita namakan bayar. Ini di dalamnya adalah kode mobil. Pada kasus ini banyak mobil memiliki banyak pencatatan, maka akan menimbulkan pada relasinya menimbulkan entitas baru. Di dalam entitas baru terdapat atribut primary key. Jadi primary key dari mobil, ini kode mobil akan dimasukkan ke bayar. Terus pencatatan
primary key-nya akan dimasukkan juga pada entitas buyer, itu nomor sewa. IRD mobil ini sudah selesai di mana entitasnya terdapat 4, Tony rental, mobil, pencatatan, dan customer. Pada setiap entitasnya terdapat 4 atribut. Tony rental memiliki atribut nomor NPWP, nama pemilik, nomor telepon, dan alamat, di mana primary key-nya adalah nomor NPWP. Mobil memiliki atribut yaitu kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, harga sewa. Pada entitas pencatatan terdapat atribut nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Pada customer terdapat atributnya yaitu nomor KTP, nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat. Terdapat pula relasinya, Tony rental memiliki mobil yang disewakan, Ini ya menyewakan di sini. Mobil yang akan disewakan akan melakukan pencatatan akan didata untuk customer akan didaftarkan pada Tony rental. Setelah didapatkan relasinya, untuk relasi banyak ke banyak akan menciptakan entitas baru. Di dalam entitas baru itu akan berisi primary key. Entitas mobil dan entitas pencatatan banyak ke banyak, maka dia akan memunculkan entitas baru. Entitas baru itu berisi atribut primary key dari entitas tadi, mobil dan pencatatan ya. Terima kasih. Mungkin ini sudah betul. Demikianlah panduan pembuatan IRD singkat dari saya. Terima kasih kepada Bapak Tutor yang telah meluangkan waktunya untuk menonton praktikum saya. Sekali lagi terima kasih dan